Salam, selamat pagi saudara yang terkasih yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap di dalam sukacita. Dan bagi saudara yang pada saat ini dalam kondisi kurang sehat, doa kami semoga cepat sembuh dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang selalu beserta kami dan memimpin setiap kehidupan dan langkah kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam satu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh memberikan kekuatan dan sukacita bagi hidup kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu kita masih ingat isi dari hukum Taurat yang pertama, yang mengatakan kepada kita, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hal ini menekankan bahwa sebagai umat Tuhan yang telah ditebus,
kita diperintahkan hanya menyembah dan memuji kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Kita juga diperintahkan untuk memuji dan menyembah Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan supaya jangan pernah menduakan Tuhan. Kita juga dituntut untuk harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Dalam nas ini, Yesaya menyebut Tuhan dalam 2 nama, yaitu Raja dan Penebus, yang terdahulu dan yang terkemudian. Kedua sebutan ini berbicara tentang identitas dan kekuatan Tuhan yang akan menolong bangsa Israel berjalan keluar dari penderitaan yang mereka alami selama di pembuangan Babel akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Dan hal itu juga sangat penting bagi umat Tuhan, yaitu Israel, bahwa keselamatan mereka hanya ada pada Tuhan. Yesaya juga mengingatkan dan menyadarkan pemahaman dan keyakinan bangsa itu akan kemahakuasaan Tuhan. Jika mereka di dalam pembuangan, bukan berarti Tuhan itu kalah dari ilah lain. Dan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Tetapi Tuhan hendak mendidik umat-Nya atas ketidaksetiaan dan pelanggaran mereka. Dan Allah juga berjanji akan menebus umat-Nya dan membawa pulang kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian itu. Demikian halnya dengan kita. Ada kalanya Tuhan juga mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Musibah, penderitaan, kerugian, atau kegagalan. Atau mungkin juga pandemi virus COVID-19 ini mengingatkan, menyadarkan, mendidik kita akan kemahakuasaan Tuhan. Dan juga mengingatkan atas pelanggaran kita. Karena kita sudah terlalu jauh melangkah tanpa campur tangan Tuhan. Kita sering mengandalkan kekuatan pikiran kita dalam bertindak dan menjalani kehidupan kita. Tapi yakinlah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu hingga sampai saat ini. Kuasa-Nya begitu luar biasa dan begitu hebat, akan menyelamatkan kita dari setiap kesulitan dan pergumulan hidup kita. Untuk itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup untuk fokus hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup, pekerjaan, dan setiap rencana kita dari awal hingga akhir. Sebab kuasa Tuhan mampu mengalahkan sesuatu dan juga mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhanlah satu-satunya yang mampu menolong, menyelamatkan, dan pertolongan itu hanya ada dalam nama Tuhan, bukan pada dunia ini. Kasih Tuhan
tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Engkau tuntun kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami mempercayakan kehidupan kami kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah, penyelamat kami dan penolong kami, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi kegagalan. Kasih Tuhan tetap beserta kami. Walaupun kadang kami melihat dengan mata dan pikiran kami bahwa perbuatan Tuhan dan juga tuntunan Tuhan meninggalkan kami, membiarkan kami. Tapi pada saat ini kami tahu kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu mampu memberikan kami, membawa kami keluar dari setiap persoalan kami. Untuk itu Bapa, kami mau serahkan hidup kami, supaya Tuhan selalu membimbing, menuntun kami untuk berjalan dalam satu hari ini, untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan juga Tuhan jagai kami, supaya terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan ada banyak jemaat-Mu yang terpapar, bahkan kehilangan nyawa. Kiranya Tuhan yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan menguatkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar boleh mempunyai kekuatan dan mampu bersukacita dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami adalah makhluk yang lemah. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, sertai kami melalui Roh Kudus-Mu, mengajari dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tetaplah kita mematuhi protokol kesehatan, karena itu juga dapat membantu kita untuk terhindar dari COVID-19 ini. Untuk itu Bapak Ibu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.